Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Koperasi akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Noviatri Utami dengan NPM 1810101024. Yang kedua, Syafila Roza Azahra dengan NPM 1810101064. Dan yang ketiga, Iva Khairunisa Azahra dengan NPM 1810101080. Kemudian, cakupan materi yang akan kita bahas hari ini yakni yang pertama profil koperasi yang terdiri dari profil koperasi, susunan anggota, bidang koperasi, dan jenis usaha. Kemudian sejarah koperasi, perkembangan koperasi, masalah koperasi, hambatan koperasi, tantangan koperasi, peluang koperasi, profit, kebijakan yang diterapkan oleh koperasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian metode wawancara. Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 3 Maret 2020 di Kantor Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang. Hasil diambil dari data primer, yakni wawancara langsung bersama Bapak Bambang Setiawan, BSC, selaku pimpinan dari Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang, dan data sekunder, yakni buku laporan pertanggungjawaban pengurus ke-56 tutup buku tahun 2018 dan buku petikan sejarah Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang. Profil koperasi. Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang beralamat di Jalan Pierre Tendean nomor 5, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Koperasi ini dibina langsung oleh Disperindak atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan anggotanya merupakan koperasi-koperasi primer yang ada di Kabupaten Kota Magelang, yaitu 23 KUD Kabupaten Magelang dan 7 KSU di Kota Magelang. Jam dan hari operasional koperasi ini adalah Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Susunan anggota. Pengurus Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang diketuai oleh Haji Sukayat SPD BIO, kemudian wakilnya Slamet Tugianto dan sekretarisnya Haji Juweni Almap, dan Mawahib kemudian dibendaharai oleh Haji R. Suroto. Pengawasnya diketuai oleh Haji Sulistyo SE dan anggotanya Fakihudin, Suparman SIP, Zailul Kabadi, dan Bambang Sasono. Kemudian berikut ini beberapa bidang koperasi. Yang pertama, bidang organisasi, membahas tentang kelembagaan, keanggotaan, dan kepengurusan Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang. Kemudian yang kedua, bidang permodalan. Permodalan Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang terdiri dari simpanan-simpanan yang berasal dari anggota. Dan yang ketiga adalah bidang usaha. Usaha yang dikelola oleh Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang saat ini adalah unit simpan pinjam, subdistribusi penyaluran gas LPG, dan usaha jasa asrama. Jenis usaha dan sistem koperasi. Jenis usaha yang ada pada Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang adalah penyaluran gas LPG mulai dari LPG 3 kilo, LPG 5,5 kilo, dan LPG 12 kilo yang diambil dari Pertamina. Pada tahun 2018, Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang mengalokasikan penyaluran gas LPG 3 kilo sebanyak 915.640 tabung, LPG 5,5 kilo sebanyak 9.499 tabung, dan LPG 12 kilo sebanyak 809 tabung. Kemudian sebagai unit simpan pinjam, menyediakan asrama khusus bagi wanita, baik pelajar, mahasiswa, maupun karyawan yang membutuhkan. Sebagai pelayanan pembayaran online yang bekerja sama dengan BRI Link. Selain itu, koperasi ini juga bekerja sama dengan Tengkulak dan para pangkalan gas LPG dalam hal penjualan beras. Kemudian sistem koperasi. Pada sistem kelembagaan koperasi, anggota berkuasa penuh untuk memilih pengurus, badan pemeriksa,
Laporan setiap tahun pengurus bertanggung jawab kepada anggota dalam bentuk rapat anggota tahunan. Sistem pembukuan koperasi. Sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi koperasi. Sejarah koperasi. Pada awalnya, Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang didirikan pada 22 November 1959 sampai dengan 22 November 2005. Selama kurang lebih 46 tahun, Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang telah menyumbangkan dharma bakti kepada pemerintah, masyarakat, dan anggotanya. Pada mulanya, Pusat Koperasi Konsumen berdiri untuk melayani pengadaan dan penjualan 9 bahan pokok atau sembako. Modal awal koperasi berasal dari simpanan pokok anggota, yaitu masing-masing koperasi sebesar 100.000, tetapi mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan wajib sebesar 5.000 per bulan, atau 1 tahun 60.000. Tidak bisa mengambil SHU semuanya, sebagiannya disimpan. Kemudian koperasi terus berkembang sampai saat ini yang melayani penjualan LPG, asrama, dan simpan pinjam. Perkembangan koperasi. 1. Di bidang organisasi. Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang telah mengalami perubahan-perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, perubahan keanggotaan koperasi desa menjadi KUD, sehubungan dengan adanya amalgamasi, semua bermuara untuk menyesuaikan situasi dan keadaan perkembangan zaman. 2. Di bidang permodalan. Simpanan-simpanan pokok dan wajib dari para anggota yang semula aktif pada setiap bulan dapat distorkan berganti dengan simpanan wajib yang distor melalui pembagian jasa sisa hasil usaha anggota sehubungan dengan ketidakaktifan anggota, dan pinjaman dari pihak ketiga, perbankan, ataupun lembaga keuangan lainnya untuk menambah modal usaha. Ketiga, di bidang usaha. Usaha pertama yang dilaksanakan yaitu melaksanakan tugas dari pemerintah untuk menyalurkan 9 bahan pokok kepada masyarakat berubah menjadi agen minyak tanah. Kemudian pada tahun 2009 berganti dari minyak tanah menjadi agen gas 3 kilo bersubsidi. Simpan pinjam untuk koperasi-koperasi anggota bukan perorangan dan membuka kos-kosan untuk anak sekolahan atau pelajar yang sampai saat ini sudah ada 14 kamar. Masalah dan hambatan koperasi. Masalah yang dihadapi oleh Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang yaitu 1. Apabila terjadi kelangkaan bahan baku. Masalah ini akan menyulitkan Pusat Koperasi Konsumen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Perbedaan cuaca untuk menyalurkan gas LPG. Ini akan memperlama proses pengambilan barang hingga menyalurkannya kepada masyarakat. 3. Tidak adanya data yang akurat untuk membedakan masyarakat yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi dan yang tidak berhak, sehingga gas LPG bersubsidi bisa digunakan oleh orang-orang yang seharusnya tidak berhak. Hambatan koperasi. 1. Koperasi harus mempunyai nomor induk koperasi melalui Dinas Perizinan atau Departemen Koperasi, di mana yang dahulu nomor induk koperasi ini tidak diperlukan, tapi saat ini sangat diperlukan. Yang kedua, izin bangunan atau legalitas perusahaan yang sebelumnya tidak ada, sekarang harus ada. Yang ketiga, harus bisa menjalankan koperasi secara online, atau harus bisa bekerja secara online, seperti bekerja sama dengan BRI sebagai agen pelayanan pembayaran online, seperti bayar listrik, bayar telepon, bayar cicilan, transfer, dan lain-lain, sehingga Pusat Koperasi Konsumen ini akan
mengikuti perkembangan zaman dan akan mempermudah anggotanya dalam proses pembayaran. Tantangan dan peluang koperasi. Tantangan yang harus dihadapi Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang adalah sebagai berikut. 1. Membeli beras dari luar daerah dibawa ke Magelang dan menyalurkannya ke masyarakat. Ini akan membutuhkan proses dan waktu yang lebih lama. 2. Apabila ada anggota yang terlambat dalam pengembalian dana peminjaman Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang, maka akan menghambat proses atau perputaran uang dalam unit simpan pinjam. Peluang koperasi. 1. Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang ini bekerja sama dengan Pertamina, sehingga mempermudah dalam pemenuhan barang dan harga yang ditawarkan akan lebih rendah. 2. Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang hanya ada satu di Magelang, sehingga tidak banyak pesaingnya di Kabupaten maupun Kota Magelang ini. Materi selanjutnya yakni profit koperasi. Besar profit koperasi diambil dari sisa hasil usaha yang dibagi dengan penjualan atau pendapatan bersih yang kemudian dikalikan dengan 100%. Yang pertama, pendapatan pelayanan anggota tahun 2018. Jumlah pendapatan pelayanan anggota merupakan hasil penjumlahan dari total penjualan ditambah total pendapatan, yang mana total penjualannya sebesar Rp44.074.200.762 dengan total pendapatannya Rp1.196.630.224, sehingga dapat diambil jumlah pendapatan pelayanan anggota sebesar Rp15.270.830.987. Kemudian yang kedua adalah perhitungan sisa hasil usaha tahun 2018. Sisa hasil usaha operasional merupakan hasil pengurangan dari jumlah pendapatan pelayanan anggota dikurangi harga pokok penjualan atau HPP dikurangi jumlah beban operasional, yang mana jumlah pendapatan pelayanan anggota sebesar Rp15.270.830.987 dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan sebesar Rp12.483.483.040 yang menghasilkan sisa hasil usaha kotor sebesar Rp3.227.347.946. Yang kemudian sisa hasil usaha kotor tersebut dikurangi dengan jumlah beban operasional sebesar Rp2.668.328.093 yang menghasilkan sisa hasil usaha operasional sebesar Rp559.019.852. Kemudian yang terakhir adalah analisa profitabilitas, yakni margin laba usaha sama dengan sisa hasil usaha dibagi dengan penjualan atau pendapatan bersih dikali 100%. Pada tahun 2018 adalah Rp559.019.855 dibagi dengan Rp15.270.830.987 dikali 100% yang menghasilkan 3,66%. Hal ini berarti setiap penjualan atau pendapatan bersih sebesar Rp100 akan menghasilkan keuntungan atau laba usaha sebesar 3,66%. Materi selanjutnya mengenai kebijakan koperasi. Yang pertama, Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang membuat aturan perusahaan menyangkut ketenagakerjaan, yakni mengenai izin-izin cuti dan bantuan sosial. Yang kedua, pengurus harus hadir apabila ada panggilan kontrak kerja dengan Pertamina. Yang ketiga, manajer hadir apabila ada rapat dengan para agen. Dan yang keempat, pemberlakuan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan lain-lain bagi para anggotanya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan.
Kesimpulannya, Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan hubungan yang lebih luas, khususnya dengan pemerintah. Yang kedua, Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang merupakan bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggotanya dan meningkatkan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian kami akan memperlihatkan hasil dokumentasi yang kami dapatkan sewaktu kami melakukan wawancara bersama dengan pimpinan Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten dan Kota Magelang, yakni mengenai piagam-piagam yang diperoleh, serta mengenai wawancara kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.